Apakah kalian pernah mendengar karakter DC Comics yang satu ini? The Spectre salah satu entitas kosmik yang bisa dibilang memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Karena Spectre Force sendiri tangan kanan dari Tuhan dan bentuk murka Tuhan itu sendiri. Di video ini, Seputar Hero akan menjelaskan asal-usul karakter origin Spectre yang sudah Adminsan rangkum, dan Adminsan berusaha menjelaskan secara rinci siapa itu The Spectre. Di DC Universe, insiden sebelum penciptaan manusia, The Persons menciptakan 3 roh, yaitu roh amarah disebut Eclipso, roh balas dendam disebut Spectre, dan roh belas kasih disebut Radiant. Dikarenakan Eclipso membuat kekacauan dan melanggar perintah Tuhan, Tuhan kemudian memenjarakan Eclipso ke dalam permata hitam yang disebut Heart of Darkness, memindahkan tugasnya pada Spectre Force. Spectre Force inilah yang memberikan hukuman kepada para pembangkang Tuhan yang dianggap pantas mendapatkan hukuman. Tapi perlu digarisbawahi, sebutan Spectre Force adalah sebutan si roh yang belum memiliki semacam mainang. Seperti dengan menghukum Cain yang telah membunuh Abel, menghancurkan Sodom plus Gomorrah, menghancurkan pengikut Firaun di Laut Merah, dan lain sebagainya. Setelah kelahiran Yesus dari Nazaret, Spectre Force dikurung dan dikeluarkan kembali oleh Michael Demiurgos. Setelah beberapa tahun Yesus disalib. Melihat kehidupan Yesus, Michael mengungkapkan bahwa semua aspek dari Tuhan juga bisa dimiliki oleh manusia. Michael pun menyarankan kepada Spectre Force untuk mencari tubuh manusia sebagai wadahnya, agar tugas Spectre Force dapat berjalan dengan sempurna dan terkontrol dengan baik. Manusia yang bekerja sama dengan Spectre Force inilah yang nantinya dinamakan The Spectre. Beberapa manusia yang pernah menjadi The Spectre antara lain Jim Corrigan merupakan wadah pertama sekaligus yang paling dikenal. Jim Corrigan pertama kali muncul di komik More Fun Comic isu 52 rilisan Februari tahun 1940. Di komik ini diceritakan Jim Corrigan yang disiksa mafia lalu dimasukkan ke dalam tong di semen hidup-hidup lalu tong tersebut dibuang ke laut. Namun Jim Corrigan tidak mati, melainkan diangkat ke langit oleh The Persons. Persons pun memberikan Jim Corrigan kekuatan untuk menghukum para penjahat tersebut. Jim Corrigan kemudian menjadi The Spectre dan menjalankan tugas dari Persons. Bergabung dengan Justice Society of America hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Setelah itu, ia menghilang dan mulai beraksi kembali pada tahun 1960-an hingga akhir hayatnya. Sepeninggal Jim Corrigan, untuk menghentikan ambisi Neron dan Asmodel karena kekuatan Hal Jordan yang tidak mungkin bisa mengalahkan kedua makhluk itu, maka Hal Jordan menawarkan dirinya untuk menjadi wadah bagi Spectre. Alasan Spectre memilih Hal adalah untuk menyingkirkan Parallax yang terhisap pada tubuh Hal. Setelah menyingkirkan Parallax, maka Spectre meninggalkan Hal, dan Hal Jordan pun kembali menjadi Green Lantern. Crispus Allen menjadi wadah bagi Spectre Force atas hukumannya yang membiarkan dirinya dihasut oleh Eclipso, sehingga ia menghajar Shazam, membunuh The Wizard, menghancurkan Rock of Eternity, dan meminjamkan Spectre Force kepada Mordu untuk membunuh Nabu. Semua ini dinilai oleh The Person setelah melampaui batas. Spectre lalu dikurung dalam tubuh Crispus, dan membuatnya tidak sebebas saat ia berada bersama Jim Corrigan atau Hal Jordan. Crispus Allen merupakan wadah terakhir bagi Spectre hingga Flashpoint, di mana nantinya setelah Flashpoint, wadah Spectre akan kembali lagi kepada Jim Corrigan yang hidup kembali. Nah, dalam masalah kemampuan Spectre ini tergantung keputusan dari The Persons. Jadi jika Tuhan berkehendak menyingkirkan karakter apapun, maka Spectre dapat mengalahkannya. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, tetap mustahil untuk The Spectre mengalahkan karakter sekelas Rush the Hand, Cosmic Armor Superman, ataupun The Brother. Nah, dalam wujud ini disebut The Spectre Order by God. Nah, lalu seberapa kuat sih The Spectre itu? The Spectre dalam wujud Unbound-nya, The Spectre memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan melawan makhluk 5 dimension being sekalipun, yang notabene dia bisa memanipulasi ruang, waktu, dimensi, bahkan multiverse. Karena 5 dimension sendiri dianggap cuma mainan dan imajinasi. Tapi, dengan mudah dikalahkan oleh The Spectre Unbound. Dan ada yang bertanya juga kepada Mimin soal siapa yang paling kuat di antara Living Tribunal dari Marvel melawan The Spectre dari DC. Menurut Mimin sendiri, The Spectre masih di atas Living Tribunal. Soalnya saat komik crossover JLA versus Avengers, Living Tribunal hanya duduk diam melihat kedua universe bertabrakan, sementara Spectre menahannya. Selain itu, The Spectre juga memperbaiki multiverse tanpa usaha.
Meskipun The Spectre memiliki kekuatan yang sangat kuat, Spectre sendiri memiliki rules yang dibuat The Persons. Jika dia tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan atau Persons, kekuatannya mutlak. Kalau melanggar atau gagal dalam misi, kekuatannya bisa dikurangi. Nah, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan The Spectre, makanya dia hanya bisa bersaing dengan karakter Dr. Fate ataupun Phantom Stranger. Kekuatan The Spectre diantara lain Divine Empowerment. The Spectre diberikan kekuatan yang tak terbatas, yang mampu melakukan hampir segala hal yang dia inginkan. The Spectre memiliki akses ke hampir semua pengetahuan di universe DC. Dia juga tahu peristiwa distorsi dalam waktu. Reality Alternation. The Spectre bisa mengendalikan time space sesuka hatinya. Void Manipulasi. The Spectre mampu membuang malu kepada ketiadaan, di luar ruang dan waktu. Sebenarnya masih banyak lagi kemampuan hebat yang dimiliki The Spectre, tidak mungkin untuk dijelaskan satu-satu. Nah, jadi itulah asal-usul singkat mengenai karakter The Spectre, agent dari Tuan sekaligus tangan kanan dari Persons. Jadi bagaimana menurut kalian tentang karakter yang satu ini? Mungkin kalian memiliki pendapat personal, tulis di kolom komentar bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, yang dimana di sana saya membahas fakta menarik dari berbagai universe komik. Saya seputar hero, pamit, bye.